gimana ya? Tidak ada larangan di Swedia itu. Maksudnya tidak pernah ada bahasa yang misalnya ban. Jadi lebih komunikasi selama pandemi itu kayak avoid, thank you for apa misalnya, terima kasih sudah menjaga jarak misalnya, atau terima kasih telah travel on karena Anda gini, ada larangan bentar. Dibilang pokoknya terima kasih sudah tidak bepergian jika tidak perlu gitu, atau jika Anda sakit sebaiknya tidak keluar rumah. Jadi kayak nggak ada bahasa-bahasa don atau ban gitu tuh nggak ada. Jadi dosen-dosen teman-temanku juga meskipun misalnya ada celah, aduh kangen kumpul-kumpul, jadi aku Nesis ini kan ada kelompok riset gitu. Terus kita pengen ketemuan gitu loh, tapi aduh maaf ya, but I think we should still in online gitu, kayak jadi kayak ada sense-nya gitu. Aku potong ya. Kalau misalnya ngerjain tugas gitu gimana? Ujian Online. gitu, online juga. Bentar, kalau tugas itu kan semua dari awal submission pasti online. Di sini itu submission tuh online. Jadi ada portalnya, terus masukin, ada waktunya sendiri, ada waktunya. Cuman tantangannya kan di group work. Kalau dari dulu sejak aku awal nggak ada COVID ini juga, group work itu jarang kita ketemuan. Ketemuan tuh mungkin paling kayak finalisasi tugas. Selebihnya tuh lewat Google Docs. Jadi kita ngobrol awal, diskusi misalnya duduk, kamu ngerjain ini ya, bagian ini, paragraf ini, atau kamu yang discussion yang ini, aku yang introduction, aku yang result, bla bla bla, itu dibagi. Selebihnya saling mantau di Google Docs. Itu dari awal udah kayak gitu. Mungkin dari Seno mungkin saya bisa kamu ini dan pandangan teman-teman gimana yang soal belajar di era new normal. Jadi teman-teman ini kan kita diskusi lumayan banyak Mas, ngobrol-ngobrol gitu ya. Selain juga sekarang kan balik semua nih, cangkro apa segala macam ya online semua. Nah, waktu itu teman-teman juga sempat mikir nih, dari awal sekitar Maret atau Februari itu kita mulai nggak keluar rumah dan mulai di rumah. Terus istilah new normal itu mulai keluar. Dan itu memang selama ini kita belajar, kita berkegiatan itu apa wis normal dah, kok saya ono panganan anyar jenenge new normal lagi. Memangnya selama ini kita melakukan segala aktivitas itu memang apa sudah normal? Cara belajar kita, cara kita memahami sesuatu, melaksanakan ujian dan lain sebagainya itu apa wis normal lah. Nah, makanya teman-teman tuh lebih senang sebetulnya dengan istilah mungkin new normal, cara baru dalam menjalani kehidupan, tapi menjadi momentum sebetulnya bagi kita untuk melihat lagi sebetulnya normalitas apa sih yang sebetulnya selama ini kita tinggalkan dan kita anggap itu sebagai kenormalan karena kebiasaan. Nah, akhirnya waktu pandemi ini hal-hal yang tidak normal atau abnormalitas itu selama ini muncul semua. Misalnya apa? Teman-teman jadi sadar kan, tiba-tiba sinau dewe no omaiku dengan kita menggunakan internet, dengan kita menggunakan buku yang ada di rumah, dengan kita banyak menggunakan ikut tiba-tiba ya iso ya. Ternyata belajar sendiri mandiri tanpa kita harus berbondong-bondong ke gedung sekolah dan seterusnya. Tapi ternyata bisa juga nih. Kita bisa nih banyak mendapatkan ilmu dan informasi di luar melalui kanal-kanal yang tersedia. Lalu kemudian kita bisa diskusi aja nih membahas tentang persoalan itu. Malah multidisiplin ilmu tuh yang bisa kita pelajari dan seterusnya. Selama ini kita terbiasa atau terkungkung dengan pemikiran bahwa kalau mau pinter ya harus sekolah. Kalau mau pinter itu harus datang ke tempat kuliah. Gitu. Kalau mau pinter itu harus datang ke gedung-gedung itu tuh untuk nanti belajar dalam sana dan kemudian Bapak Ibu guru sebagai dominator ilmu. Gitu. Nah, ternyata setelah ada datang virus yang membuat kita harus bertahan diri di rumah ini, kita jadi sadar, ternyata selama
juga kita pun bisa cari-cari ilmu seperti itu di luar itu tanpa perlu tersekat dengan sekat sekolah, tanpa perlu terkekang dengan dominasi harus belajar di satu tempat secara khusus. Nah, teman-teman banyak juga yang merasakan itu akhirnya. Kemudian menggunakan momentum ini untuk kemudian lancarkan diskusi dengan berbagai tema. Saya secara pribadi, Mas Adri, itu waktu kemarin mulai muncul virus itu, membuat satu platform namanya Indonesia Lawan Corona. Di situ kita mengembangkan platform yang isinya edukasi. Jadi update harian bisa diakses, kemudian tentang bagaimana menggunakan protokol di kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana menjaga kesehatan, pola hidup sehat, dan seterusnya. Dan juga secara rutin ngajak ngobrol para pakar atau ahli dari berbagai daerah itu untuk bisa sharing sama kami. Nah, malah ternyata pada saat pandemi ini terjadi, di saat kita tidak bisa cangkruk, tidak bisa keluar, dan lain sebagainya, ternyata saya sama teman-teman itu bisa juga mencari kesempatan untuk berjaring dengan macam-macam orang di berbagai daerah. Kalau yang selama ini diskusi antara Surabaya sama anak Papua, sama anak Jakarta, sama anak Medan gitu misalnya susah. Ternyata sekarang kita di sini berdiskusi, Mas Adri di mana, saya di mana, Mbak Tika di Swedia, ini kita bisa ngobrol enak seperti ini loh. Ternyata ini malah membuka berbagai macam jaringan-jaringan yang selama ini kita tidak manfaatkan. Nah, teman-teman pelajar pun juga merasa seperti itu. Teman-teman aliansi pelajar sekarang mencoba untuk melakukan diskusi-diskusi online berkaitan dengan perkembangan kesehatan mental anak-anak selama di rumah, kemudian menggunakan tentang edukasi bagaimana PPDB online dan seterusnya. Itu teman-teman lakukan langkah-langkah edukasi seperti itu. Sebab karakter masyarakat Surabaya atau Jawa Timur ini juga mirip-mirip tuh sama kalau di Swedia, Mbak Tika cerita tadi. Kalau dikasih don gitu, ojo ngono tambah dilawan, tambah wis wani wis iki wis apa ada virus wani. Nah, makanya pola penyampaiannya pun harus dikelola sehingga bagaimana teman-teman itu tidak merasa dilarang, tidak merasa dibatasi, tetapi malah diajak untuk melihat sisi lain, bahwa sebetulnya keterbatasan yang sedang kita alami sekarang ini dalam hal bertemu secara fisik, dalam hal bermobilitas, itu sebetulnya membuka peluang bagi kita untuk menjadi tidak terbatas di hal-hal lainnya, terutama dalam hal belajar. Sebetulnya seperti itu. Pembukanya saya gitu. Mungkin dari set kemarin kan juga kan barusan nemuin dari teman-teman di DPR ada usulan apa sih Sen yang sebenarnya disampaikan, kemudian mungkin ada hal yang perlu ditanggapi oleh pemerintah dalam pertemuan itu. Jadi kami waktu itu teman-teman aliansi pelajar, saya ini sudah bukan pelajar Mas Adri, jadi baru tahun kemarin lulus, tapi jadi mahasiswa juga belum. Jadi saya ikilah maga ini tengah ini. Tapi bagaimanapun masih diminta oleh teman-teman APS Aliansi Pelajar Surabaya untuk menemani menjadi Dewan Pembina. Nah, jadi masih ngikutin tuh teman-teman. Kemarin teman-teman Aliansi Pelajar itu membuka form aspirasi menggunakan Google Form. Nah, pakai modern sekali deh. Teman-teman semuanya based on teknologi semua. Nah, untuk teman-teman SMP atau SMA yang mau menyampaikan aspirasi tentang sistem belajar daring selama di rumah, itu apa sih unek-unek teman-teman itu. Dari sekian minggu kita membuka form aspirasi
aspirasi itu terkumpul 170 sekian aspirasi dari pelajar SMA dan SMP se-Surabaya. Bahkan ada beberapa yang dari luar Surabaya, ada dari Gresik, ada dari Pasuruan, ada dari Madiun, dan beberapa juga ada yang di luar forum itu masuk ke message saya melalui Instagram atau WhatsApp. Dan kemudian dari 100 sekian, 170 sekian aspirasi tersebut, kami menyimpulkan ada 2 masalah utama yang menjadi permasalahan pelajar di Surabaya dan di Jawa Timur secara khusus pada masa pandemi kemarin baru mulai. Masalah pertama adalah tentang beban belajar daring yang diterapkan oleh sekolah. Jadi bukan beban belajar secara koheren ya, maksudnya bagaimana teman-teman itu bisa mencari informasi dan sebagainya. Tapi beban belajar yang dibebankan oleh sekolah pada teman-teman. Misalnya, latihan soal, 1 hari ada 5 mapel yang berbeda. 5-5-nya ngasih tugas yang sama ke teman-teman. Wah, negaranya enggak lockdown, teman-teman yang di smackdown mentalnya itu dengan apa namanya, tugas yang dibebankan semacam itu setiap hari. Beban belajar. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru itu waktu awal-awal masa pandemi kemarin itu harus banyak beradaptasi dan agak kesulitan tuh beradaptasi menggunakan pola pembelajaran interaktif seperti ini. Tapi akhirnya disimpulkan saja, oke, kalau gitu soal ini ditambahin terus soal. Ya teman-teman yang ngeluh itu sudah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang beban SPP dan kuota. Ini juga menarik. Karena apa? Teman-teman yang paceklik ini bukan hanya pandemi ini yang jadi masalah bagi orang tuanya teman-teman, tetapi juga secara ekonomi juga banyak roda perekonomian yang agak tersendat di sini. Sehingga kalau diminta untuk membayar SPP, terutama di sekolah swasta ini, Mas, bagaimana teman-teman itu sebetulnya nggak menggunakan gedung, nggak menggunakan listrik, air di sekolah, tapi masih diminta untuk bayar SPP. Ini sama nih kayak teman-teman mahasiswa yang protes ke Mas Menteri tentang UKT nih. Ini teman-teman pelajar juga banyak yang ngerasa seperti itu. Nah, kemudian beban kuota, sudah masih disuruh bayar SPP, masih harus menyediakan kuota juga di rumah untuk mengikuti beban belajar online. Itu sebelum Menteri Pendidikan memberi lampu hijau untuk menggunakan dana BOS itu. Nah, 2 beban ini, beban SPP dan beban belajar, ini menjadi beban utama. Akhirnya kami teman-teman APS membuat kajian sekian halaman, 9 halaman kalau nggak salah. Pada kita menyusun itu, dan di akhirnya kita menyusun catatan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyiapkan dana-dana BOS atau dana taktis yang dimiliki oleh pemerintah untuk membantu teman-teman memberikan subsidi di dalam hal kuota dan SPP. Yang kedua, harus mengajak Bapak Ibu guru melalui instruksi dari kepala dinas atau dari menteri untuk kemudian mengubah pola pembelajaran itu, tidak lagi menempatkan Bapak Ibu guru sebagai dominator ilmu, satu-satunya yang boleh memberikan soal dan seterusnya. Malah harus melakukan shifting, di mana Bapak Ibu guru sudah tidak menjadi dominator ilmu satu-satunya, tetapi menjadi fasilitator belajar bagi teman-teman untuk mengolah sekian banyak informasi yang ada di luar, menjadi sumber moralitas, menjadi sumber keteladanan, dan menjadi fasilitator untuk belajar dan berdiskusi. Nah, kami mendorong itu, sehingga kami 2 hal itu menjadi penting. 1, meminta untuk pemerintah mensubsidi beban kuota dan beban SPP bagi teman-teman di sekolah swasta. Yang kedua adalah meminta untuk Bapak Ibu guru mengubah pola pembelajaran online dan mulai menyusun bagaimana sih indikator-indikator belajar online itu. Kalau di sekolah misalnya indikatornya itu adalah absen. Nah, kemudian kelas misalnya kalau online itu gimana? Kita belum punya nih indikator baru nih. Sehingga kesulitan semua, harus pakai soal dan seterusnya. Dan ketiga, kami mendesak juga bagaimana agar Bapak Ibu guru itu memberikan tugas yang kontekstual dengan persoalan di masyarakat. Sehingga teman-teman pelajar ini bisa terdorong juga untuk tidak hanya belajar ini, tapi juga membantu keluarga di rumah, membantu lingkungan sesamanya, membuka dorongan-dorongan filantropis untuk menyumbang dari uang saku dan seterusnya. Sehingga tugas-tugas itu kami minta agar itu diarahkan ke sana. Misalkan kalau yang SMA bikin video edukasi pakai masker atau gunakan ini, nah semacam itu. Sehingga kami
berharap agar pola pembelajaran di rumah ini bisa membuka momentum baru sehingga teman-teman pelajar itu tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa belajar untuk mengabdikannya kepada masyarakat dan lingkungannya. Itu yang kami desak dan dorong ke pemerintah. Tapi yang dikabulkan dan paling jelas dikabulkan baru yang itu tuh, yang tentang beban kuota itu Mas Menteri sudah memberikan lampu hijau untuk kemudian bisa menggunakan BOS atau BOBDA tergantung kewenangan sekolah masing-masing. Nah, tinggal keberanian Bapak Ibu kepala sekolah dan juga tentu saja kalau lebih akan luar biasa lagi kalau diberikan instruksi teknisnya oleh dinas pendidikan di masing-masing daerah. Demikian, Mas Abdul. Ya. Kalau dari Tika dulu, mungkin dari teman-teman ada nggak kesulitan waktu memulai online? Kalau apa ya, yang aku rasakan dan yang mahasiswa yang aku kuliahnya aku dosen rasakan itu adalah memang benar sih, sekolah itu mestinya bukan satu-satunya sumber ilmu kan, atau sekolah atau kuliah. Karena emang yang aku pikir-pikir, misalnya aku jurusan media manajemen, terus kalau per mata kuliah itu kalau misalnya aku lihat-lihat kayak ada intercultural communication, ada media production, ada entrepreneurship, itu kadang aku pikir-pikir itu semua kalau mau jujur ya, apalagi anak-anak media teknologi itu kan ada semua di apa ya, bisa ditawarin online kan, semua mata kuliah itu tuh bisa kita dapat sertifikasinya, kita bayar, nggak perlu duduk di kampus itu. Cuman yang memang akhirnya aku sadari yang meaningful, yang penting dari perkuliahan atau sekolah formal tuh somehow adalah jejaringnya, networkingnya, medium untuk apa ya, kita bisa berjejaring dengan orang dengan lintas disiplin ilmu, dengan orang background yang berbeda gitu loh. Jadi yang kesulitan kemarin ketika formatnya jadi serba online, jadi nggak, misalnya ya, itu aku ngasih di kampus namanya Stockholm School of Entrepreneurship. Jadi dia tuh umbrella institutionnya 6 kampus di Stockholm. Ada kampusku KTH, ada Stockholm University, ada Karolinska Institutet yang lebih ke kesehatan kayak UNER-nya Surabaya. Terus ada Stockholm School of Economics kayak FE-nya UNER. Jadi banyak kampus dengan berbagai macam latar belakang. Itu jadi kurang gregetnya itu ketika berjejaring itu tadi. Kalau misalnya duduk ketemu dari anak dari kampus lain dengan jurusan lain, diskusinya bisa lebih lebar gitulah daripada misalnya di online. Itu challenging-nya di situ. Jadi setiap kelompok itu akhirnya kita ngerasa perlu ada sesi yang cuman ya ngobrol-ngobrol biasa. Kamu dari jurusan apa gitu, aku ada pengalaman ini gitu. Jadi kayak lebih getting to know people-nya itu sih yang lebih perlu, nggak lebih cuma sekedar kamu ngerjain tugas ya gitu, atau kamu bagian udah selesai belum, nggak bagian nagih-nagih doang, tapi kayak lebih ke gimana kita ya bisa kenalan sama orang baru human gitu connection-nya itu, kenal orang baru. Mungkin akan lebih greget misalnya kalau pas kuliah kita datang kan lintas kampus kan, jadi kalau aku ngambil jurusan, aku waktu itu ngambil mata kuliah di jurusannya anak kampus seni, namanya Konspak. Wah itu keren banget, seru banget. Jadi kayak kita duduk ambil mata kuliah sama anak-anak seni dan di kampus mereka. Jadi lebih kayak, oh kayak gini ya kampus desain anak seni, terus kita diskusi lebih banyak. Jadi PR-nya itu sih, challenge-nya lah ya. Kalau di online kan bukan, kalau kita bedah, kita kan di online bisa ya belajar, misalnya hari ini aku belajar soal ekonomi, besok soal sosial, besoknya lagi soal matematika, di hari yang sama dengan orang-orang yang berbeda juga kan bisa. Tetapi pengalamannya pasti beda ya, misalnya kita harus fisik dengan yang online. Tapi mungkin secara ilmu nyampe nggak sebenarnya kalau dari online itu? Secara ilmu bisa, karena emang pada dasarnya itu tadi kita belajar sendiri kan,
karena memang gini, kalau memang metode old school kan kayak seolah-olah guru tuh tahu semuanya, dosen tahu semuanya. Tapi sekarang kan sudah sadar sekarang bahwa dosen atau guru sekarang adalah teman diskusi sebenarnya. Bukan sumber utama. Jadi dosennya juga harus shifting the mindset, mahasiswanya atau muridnya juga gitu. Jadi ya interchangeable. I don't know gimana. Ya inilah bisa sebenarnya. Tinggal orangnya mau tuh. Emang dan satu hal yang mungkin kritis adalah kita nggak bisa dong nge-zoom setiap hari, telepon setiap hari. Itu kayak melelahkan sebenarnya. Jadi kadang off screen itu juga secara sains kan juga penting kan. Jadi kayak fisikal dari pertemuan fisik itu emang yang nggak bisa digantikan itu ya aspek itu tadi. Karena semuanya ketika online tuh melelahkan, kayak bayangin kuliah atau sekolah online semua terus ngelihat layar gitu kayak ya itu aku nggak tahu gimana cara apa ya istilahnya ya mengkompensasi gitu. Terus tapi kalau di Swedia tetap ada yang di sekolahnya, maksudnya harus datang ke kampusnya gitu untuk belajar. Iya, kemarin per 15 Juni kemarin perkuliahan boleh offline, bisa offline. Tapi kan ini udah masuk summer break, jadi tinggal yang sidang-sidang tesis doang. Jadi nanti mulai summer bulan Agustus perkuliahan online offline semua, maksudnya udah ke sekolah, ke kampus. Cuman dibatasin 50 orang. Jadi nggak tahu ini masih setiap mata kuliah kan beda-beda. Ada mata kuliah yang versi besar yang biasanya kelas seminar tuh ratusan orang, itu aku nggak tahu. Kayaknya hybrid. Kayaknya ya. Aku belum dapat informasi hybrid lagi. Itu gimana? Kalau lebih dari 50 di online kan gitu. Oh. Kayak ujian akan di online kan katanya. Jadi perkuliahan bisa fisik kan bisa dibagi per kelas-kelas. Per kelas-kelas misalnya 40 gitu ya. Kan maksimal kan 50. Terus kalau online kalau ujian nanti katanya ada kemungkinan tetap online. Biasanya gitu. Kalau boleh nanya Sen, dari pengalaman kamu ada mungkin cerita-cerita dari teman-teman mahasiswa atau mahasiswa bahwa kalau di katanya ketika sih kalau di luar negeri kan memang bagaimanapun online itu kan kita kehilangan teman diskusinya gitu, semua baik dengan chatting mungkin ya, atau mungkin dengan diskusi seperti ini akhirnya kan jadinya semua searah, nggak bisa dari banyak arah ya. Teman-teman nggak bisa nimpalin gitu. Kalau di online gitu, itu ada cerita-cerita gitu mungkin dari teman-teman. Kalau jadi ada sebenarnya macam-macam juga sih Mas di teman-teman yang berkembang. Ada yang masih tetap ngeyel, cangkruk itu masih ada juga yang masih tiap malam ketemu ngopi-ngopi. Tapi ya sudah, itu pilihan mereka. Aku pernah bilang bahwa kita ini pandemi juga nggak mungkin kan dalam arti 10 tahun atau 20 tahun sampai begini terus itu ya pasti nanti paling pol ya 2 tahun lah, paling pol itu 2 tahun kita harus tahan dengan tirakat semacam ini. Tapi paling enggak yang kita harus coba berpikir bahwa ini perubahan fundamental sebetulnya ke paling tidak cara berpikir. Meskipun nanti tentu saja pertemuan fisik itu penting, gitu ya. Kita mungkin mengubah itu. Ini kita ketemu orang secara langsung itu juga menyehatkan jiwa dan seterusnya. Tapi tentu harus kita batasi sekarang, kita batasi. Tapi itu tadi, di tengah keterbatasan itu sebetulnya ini momentum untuk mengubah sesuatu. Apa? Jadi corona ini sebenarnya bukan memunculkan problema baru. Corona ini menunjukkan kepada kita problema-problema lama yang selama ini belum sempat kita selesaikan. Gitu. Misalnya apa? Jelas kok kelihatan misalkan kita ini misalkan tidak punya database yang sangat kuat gitu untuk misalkan apa. Ya, saya sama teman-teman pelajar itu sempat beberapa minggu yang lalu itu mendata Mas teman-teman tetangga atau warga masyarakat
yang belum dapat bantuan, tapi itu terdampak corona dan mereka kasihan sekali gitu, nggak karena ini. Kenapa? Karena datanya nggak masuk tuh di RT RW-nya. Waduh. Nah selama ini kan padahal kita sering tuh melakukan pemutahiran data dan sebagainya. Sehingga ada banyak sekali kekurangan-kekurangan semacam itu yang bisa kita isi sebetulnya. Dan ini menjadi momentum untuk mengingatkan kita bahwa ini loh, kita ini punya segala macam teknologi yang kita ini selama ini lupa pakai gitu. Sehingga terus kedua, misalkan momentum apa lagi? Kita selama ini tadi saya sempat bilang, belajar itu kita maknai sebagai harus datang ke sekolah, kemudian pulang, kemudian les, kemudian ini terus selesai. Nah, akhirnya sekarang pada saat kita online, kita jadi terpikir, wah sia-sia semua tuh kita selama ini tuh kayak apa sampai pusing seperti itu dan seterusnya. Kemudian les lagi, kemudian apa. Toh sekarang buka YouTube, buka segala macam, diskusi sama teman-teman melalui Zoom atau WA group begini juga bisa pintar juga kok. Nggak harus juga harus sampai berebut masuk ke sekolah-sekolah mahal, sekolah-sekolah yang sangat favoritnya, nggak perlu juga. Ini sebenarnya sekolah itu hanya fasilitator. Maka yang harus dipermewah, dimahalkan itu bukan sekolahnya, tapi kualitas belajarnya. Itu nah kan bisa di mana aja tuh. Dan bahkan kalau kita bisa mendesakkan atau mendorong perubahan bahwa belajar itu tidak lagi dimaknai sebagai sekolah, gitu. Misalnya pendidikan itu tidak sama dengan persekolahan, tidak sama dengan perkuliahan, maka kita juga bisa mengubah banyak fundamental nanti setelah ini. Itu bahwa belajar itu korelasinya adalah nanti harus kita seberapa banyak yang kita sumbangkan kembali ke masyarakat, itu baru kita bisa mengukur tingkat keterpelajaran kita, tingkat keterdidikan kita. Nah, corona ini menunjukkan kepada kita adalah corona ini semacam momentum, ini semacam waktu gitu untuk kita mendesakkan perubahan-perubahan itu. Nah, saya rasa waktu selama 2 tahun atau 1 tahun kita harus tirakat untuk di rumah ini bisa menjadi waktu atau momentum dekonstruksi yang sangat menyehatkan bagi kita semuanya sebagai sebuah masyarakat. Sehingga nanti pada saat kita kembali keluar, kita bisa kembali dengan bebas ketemu orang kayak biasanya, kita bisa konser lagi, bisa nonton bioskop lagi, bisa kumpul-kumpul lagi, bisa ngapain lagi. Makna-makna penting yang kita pelajari selama masa pandemi ini semoga bisa tetap kita pertahankan. Jadi intinya sekarang adalah kita ini diminta untuk tirakat dulu. Jadi puasanya diperpanjang. Puasa bukan hanya puasa makan minum, tapi puasa cangkruan, puasa kumpul-kumpul, itu juga puasa juga, kita diminta untuk puasa. Tahan nggak? Bahkan jadi ujian ini. Kalau teman-teman biasanya ada yang punya pacar atau ada yang punya sahabat, kalau LDRan semacam ini, ketemunya hanya pakai Zoom dan seterusnya, bisa tahan nggak nih? Kalau bisa tahan persahabatannya, bisa tahan pacarannya, oh berarti ini berkualitas. Ini jadi momentum untuk mengukur itu nanti. Ya tapi ya itu tantangan juga sih. Semua ini kan dalam jangka waktu yang lama juga memang. Iya. Mau nggak mau harus ini. Ya harus ada jalan keluar juga. Misalnya dengan online pun, online yang seperti apa kan? Nah, itu kita juga belajar online lewat grup, lewat WhatsApp online. Rasanya belum ada format yang pas ini menurut saya ya. Atau memang belum ditemukan kitanya sendiri yang masih menolak untuk belajar online. Gitu. Mungkin Tik, ini udah sengaja ada pendapat atau usulan lah, atau mungkin tantangan orang belajar di era new normal sekarang gimana? Ya udah di-suffer semua sih sama Seno. Jadi kayak semua orang ya, bahkan apa ya, kayak misalnya aku sendiri ketika ngerasa
ya, ketika ngerjain tugas misalnya ya, awalnya emang sangat susah. Misalnya aku kan tipikalnya orangnya memang harus kayak duduk ayo ngerjain bareng, karena uh, apa sih istilahnya, kerja sendiri tuh tantangannya gede banget sebenarnya. Ngerjain tugas sendiri tuh tantangannya gede banget. Kalau nggak ada aja ngeles misalnya, aduh kamarku enak banget, ya, terus kayak ngapain gitu, sibuk ke dapur ngerjain apa gitu loh. Sementara kok misalnya duduk sama temen satu kelompok nih, udah di apa di perpus atau apa gitu, ya udah karena ya fokus mungkin karena di setting seperti itu. Tapi ya itu tergantung individunya kan, memaknai ini momentum belajar gitu. Disiplinnya itu karena nggak ada yang ngawasin itu gimana. Berarti tantangannya lebih ke mandiri ya, sikap kita Ya mandiri juga. Kalau ujian juga gitu kan, kalau online kan Zoom harus nyalain layarnya, dinyalain terus kayak ya kalau dosis biasanya kan yang jaga ujian kan muter buat ngecek kan, tapi itu kayak kita sendiri bikin di meja nggak ada apa-apa, kita pegang. Nggak bawa alat. Lain misalnya selain yang diperlukan misalnya bolpen, terus gitu-gitulah. Jadi ya ini momentum buat orang yaitu disiplin, mandiri, dan berintegritas sebenarnya. ya lebih ini ya, lebih ke pribadi. Ya ke pribadi sih. Mungkin kan ada yang perlu ditambahkan atau usulan untuk teman-teman. Aku mikir gini sih Mas, karena kita juga seluruh dunia ini kan lagi bingung nih. Maksudnya
belajar new normal baru ini apa? Ini kita kita tahu ini online. Terus apa? Nah, ini momentum baru juga nih untuk Indonesia. Kalau kita bisa memotong di tikungan ini, kemudian menyiapkan satu parameter dan indikator belajar normal baru itu apa aja penilaiannya, kita bisa jadi rujukan negara-negara lain. Kalau kita bisa mengambil itu kesempatan ini. Misalnya gimana? Misalnya nih, selama ini kita sudah punya indikator tuh. Kalau belajar di sekolah itu berarti penilaiannya apa aja? Menggunakan absensi, kemudian menggunakan tatap muka kan, kemudian menggunakan ini. Itu sudah punya, itu sudah sangat settle. Di seluruh dunia sudah ada seperti itu. Tapi indikator atau parameter belajar online, efektivitasnya terukur dan tidak itu kan belum ada sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada. Padahal ini masa depan nih. Meskipun nanti mungkin kita akan kembali ke sekolah dan sebagainya, pola-pola belajar menggunakan Zoom, webinar menggunakan Zoom ini nanti waktu kita kembali sudah beraktivitas normal sekalipun, kita berhayal-hayal virus ini sudah hilang sekalipun, nggak mungkin tradisi kita menggunakan Zoom ini hilang sama sekali, aku rasa nggak. Pasti ada efek-efek tertentu, ekses-ekses tertentu yang masih akan terjadi nanti. Sehingga sebetulnya ini menjadi momentum bagi para ahli kita, para pemikir kita semuanya, untuk memikirkan menggunakan apa, kita ini bisa apa sih dengan membuat new normal baru ini punya pagar-pagar dan tatanan-tatanan barunya. Kita ini, aku ini juga kaget juga Mas, banyak juga Bapak Ibu guru yang kemudian bilang gini, bahkan daerah berapa bilang, wah kita sekarang ini karena pandemi ini dipaksa nih untuk masuk ke revolusi industri 4.0. Loh, negara lain itu loh sudah revolusi industri 5.0. Kok kita baru rasanya kaget gitu loh masuk ke 4.0 itu. Baru merasa ya soalnya. Iya. Merasa. Berarti kan kita ini sudah gimana nih? Kita cuekin nih selama ini nih apa perkembangan macam itu. Nah, jargon doang ya kayaknya. Iya, kita jadi jargon aja tuh. Kita bicara revolusi industri 4.0 apa, tapi pakai Zoom aja kaget setengah mati gitu. Gimana ngoperasikan ini aja bingung kan? Gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya menjadi momentum bagi kita untuk mengingat nang diae selama ini kita kemana aja. Negara lain itu udah 5.0. Nah, ini menjadi momentum. Nah, menggunakan yang namanya big data, algoritma dan lain sebagainya, artificial intelligence, teknologi semacam itu nanti kalau itu didalami, itu bisa menjadikan kita bisa mengolah tuh bagaimana kira-kira kita punya indikator baru dalam pembelajaran online itu. Selain hanya tingkat keterhadiran ya. Kalau cuma datang di Zoom gini misalnya belajar, absensi itu dianggap, kalau masuk Zoom dianggap absen, ya belum tentu juga. Bisa aja kameranya dimatikan terus dia sambil tidur pokoknya namanya muncul juga bisa. Tapi kemudian apa yang itu menjadi indikator baru itu? Seberapa efektifkah itu? Indikator terus ditemukan. Itu belum ada. Nah, ini momentum sebetulnya bagi bangsa kita untuk mencoba mencari itu sama-sama. Apa sebetulnya? Nggak mungkin kita selesaikan diskusi itu di forum kali ini karena memang harus sangat ilmiah itu nantinya dan harus sangat panjang. Tapi ini menjadi momentum. Harap nekat sedikit lah, nggak masalah. Itu bisa menjadi pengingat bagi kita. Sehingga ini kita bukan hanya bicara tentang revolusi industri 4.0 itu sama dengan internet, WhatsApp, BBM, wah itu tahun berapa itu revolusi industri 3.0 itu. Kalau sudah bicara 4.0 harusnya bicaranya ke situ, big data, algoritma, itu ahli-ahlinya banyak kita punya harusnya yang bisa kita ajak bicara, bisa kita ajak diskusi dan harus dilibatkan oleh pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan terkini sekarang ini. Jadi kalau katanya Mbak Ika tadi, ini menjadi momentum bagi kita untuk menata kemandirian, menata integritas, menata yang di dalam. Jadi kita fokus ke internal nih. Selama ini kita keluar eksternal, tapi tidak pernah nata di dalam. Jadi kalau anak sekolah itu ibaratnya gini, oh anak sekolah itu sudah jujur kok, gitu. Mengerjakan UNAS itu jujur, nggak ada yang nyontek.
Oke. Ya jelas jujur wong dijogo polisi UNASE. Ini duduknya berjauh-jauhan. Ya, ini Iya. Indikator gimana jujur nanti itu ya? kalau iya toh, indikator jujur itu kalau mereka kumpul satu tempat, tidak ada yang menjaga, tidak ada kamera, tidak ada polisi, kemudian sampai dari awal sampai akhir itu tidak nyontek, padahal mereka punya kesempatan, itu namanya jujur. Tapi kalau jujur itu dibatasi dengan CCTV, polisi, bukan jujur, kepeksa jenenge, saking gak iso nyontoh, makanya akhirnya gak nyontoh. Itu bukan indikator. Nah, sekarang karena apa? Kita tidak pernah menata tata letak integritas dalam diri. Kita hanya memberikan pembatasan-pembatasan di luar diri kita, sehingga kita tidak melakukan hal yang salah itu. Nah, sekarang dengan kita ke rumah, kita harus menata sendiri jadwal belajar, dengan menata sendiri jadwal bekerja dan seterusnya, kita diminta untuk membenahi yang di dalam, untuk internal. Kita menegakkan integritas. Itu agenda revolusi mentalnya Pak Jokowi. Ini berhasil apa tidaknya ini sekarang nih. Ini tentukannya ini, bukan yang dulu, sekarang ini. Karena semuanya dituntut untuk merevolusi mentalnya masing-masing dari rumah. Demikian, Mas Adri dan Oh iya, Sen, sebelum itu, Sen, menurutmu kita bisa nggak sih menemukan indikator-indikator belajar online itu? Bisa, belajar secara mandiri. Sangat bisa. Bayanganku adalah kita punya namanya revolusi industri 4.0 lagi ya. Kita punya namanya big data. Kita punya namanya algoritma. Kalau kita mau misalkan ya, teman-teman itu punya misalnya akun belajar online. Jadi belajar di Google atau di Zoom dan sebagainya itu punya satu akun yang bisa dimonitor misalnya oleh sekolahnya. Mereka sekolahnya misalkan bisa melihat nanti dari big data, penggunaan big data teman-teman itu, dia saat menggunakan internet itu apa yang dia cari? Apakah dia cari e-book? Apakah dia buka YouTube? Apakah dia kemudian malah buka tayangan-tayangan sinetron gak jelas di YouTube, atau dia mencari channel edukasi? Loh, itu sekarang memungkinkan untuk memantau pola penggunaan internet dan lain sebagainya itu. Misalnya ini dipisahkan ya, akun belajar dan akun pribadi misalnya. Nah, akun belajar itu dia berapa lama tuh menggunakan internet itu ya? Misalnya. Nah, kayak gitu. Kayak gitu misalnya, sehingga bisa dicek. Nah, waktu di Zoom nanti. Waktu di Zoom itu tidak hanya berhenti seperti ini, tetapi forumnya adalah diskusi misalnya. Nah, dalam diskusi itu kemudian bagaimana cara mengukur kedalaman pemahaman seseorang? Apakah dari solusi yang dia berikan, atau apakah dari kemudian dia bisa mengkontekstualisasi itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pengukuran jenis baru itu harus segera dibentuk. Karena kalau kita bisa mencoba melakukan itu, maka nanti aku yakin setelah ini kita nggak akan bingung lagi tentang belajar new normal dan lain sebagainya. Kita menggunakan acuan itu. Selesai. Itu kalau kita ciptakan, kita leading nanti. Pasti. Wah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti kita usulkan. Ya. Mungkin tambahan ada sih. Ya, oke, big data. Aku setuju sih, big data, algoritma itu kayak emang diperlukan dan emang lagi tren dan itu akan sangat bermanfaat. Tinggal kemudian Indonesia nih, karena dari awal udah ngerasa kita tuh berbeda ya. Jadi kayak manfaatkan juga istilahnya bahwa Indonesia tuh punya culture dan punya kebiasaan yang berbeda juga. Jadi tetaplah istilahnya mengenali diri sendiri kita, orang Indonesia kayak apa, dan kemudian mencari solusinya memang sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi nggak semua yang diterapkan di luar negeri atau yang di negara-negara yang udah 5.0 itu sesuai sama konteks Indonesia. Bukan berarti kemudian kita nggak bisa, tapi lebih kepada ya kita punya masalah, challenge sendiri dan punya solusi yang sesuai karakter kita sendiri juga. Jadi kalau mau dibilang, kalau ngebayangin ada mungkin sebagian besar di Indonesia yang udah jaringan internetnya lancar, mungkin bisa ya dihitung itunya. Tapi tolong jangan lupa kita juga punya saudara-saudara yang jaring internet juga masih kurang. Jadi itu yang perlu juga kita garap bareng-bareng. Jadi kita carikan solusinya bareng-bareng juga. Jadi mungkin nggak fully big data, atau sebagian yang bisa pakai big data atau algoritma digarap. Sisanya yang masih konvensional ya kita harus tetap bantu juga. Kita harus cari solusinya juga. Indikatornya juga mungkin akan agak ada modifikasi lah intinya gitu. Yang pasti ngopi online itu harus lanjut terus, Mas. Iya. Nggak bisa harus lanjut. Kita akan membuka banyak perspektif nantinya. Iya. Online. Oke, terima kasih banyak teman-teman.
Mbak Tika, Mas Terima Seno. kasih. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi dengan tema yang berbeda atau dengan tema yang sama juga, Ya. yang lebih dalam dari ini, yang kita Waduh. lebih apa Mas? Aku jadi terpancing nih Mas untuk nanggepin Mbak Tika tadi sedikit aja sebelum Iya nggak apa-apa. Oh, biasa ya. Kita Indonesia itu kan kalau bilang karakter ya, itu karakter gotong royongnya itu kuat banget tuh. Dalam Iya, arti benar. dia itu nggak mau, maksudnya sosial ininya gede loh sebenarnya. Sosial modalnya, capitalnya gede sekali. Jadi dia nggak mau kalau misalkan kita sukses sendirian gitu, nggak enak. Harus sukses barengin sama tangganya, sama temennya itu. Adalah budaya seperti itu tuh dalam software kita ini dalam ada nih manusia Indonesia itu seperti itu. Nah, kita harusnya perkuat tuh naluri itu waktu sekarang dengan misalkan kita menyusun indikator baru itu tetap menggunakan tolak ukur gotong royong. Misalnya gimana? Jadi ilmu yang dipelajari itu jangan hanya berhenti di teori, tapi pengukurannya itu misalnya dari prakteknya. Lalu itu bisa juga tuh. Sehingga bagaimana misalkan beberapa mata pelajaran misalnya PKN atau bisa ngajak orang enggak gitu kan? Bisa ngajak orang enggak untuk mengajari itu, belajar itu. Bisa enggak membuat orang lain itu menjadi paham materi itu. Benar. Dengan cara mau online, mau itu offline. Atau gini, PKN dan bahasa Indonesia digabung jadi satu tuh tugasnya misalnya. Disuruh untuk kampanye ya. Mensosialisasikan tentang Pancasila dan maknanya itu menggunakan bahasa Indonesia ke orang-orang di daerah yang kesulitan bahasa Indonesia misalnya begitu. Jadi kontekstual itu. Jadi kontekstual masalahnya itu tidak hanya teman-teman itu diajak untuk belajar, tapi lebih jauh diminta untuk berkarya dan karya itu harus menghasilkan dan berlandaskan semangat gotong royong. Aku rasa kalau itu dimasukkan dalam poin indikator itu menjadi salah satu. Itu ngerombak sistem pendidikan Indonesia banget itu ya, yang dari dulu-dulu. Basicnya jangan kompetisi lagi. Selama ini kita basicnya kompetisi. Rankingan, siapa ini perguruan tinggi nomor 1 terus bangga, siapa ini nomor 2 terus bangga. No, kita harus mulai berubah. Namanya juga gotong royong, kolaborasi. Jadi bukan tinggi-tinggian ranking, tapi gimana sebetulnya yang lebih mampu itu mengisi yang moro-moro kalau yang ranking paling bawah ternyata bisa memberikan masukan ke ranking 1, memperbaiki loh. Gimana? Kaget nanti, bingung semua. Karena kita basicnya selalu adalah kompetisi, dan saat online ini kita ini masuk ke ranah yang sangat egaliter. Kita masuk ke ranah yang sangat setara, sehingga yang menjadi nilai tukarnya atau mata uangnya itu bukan lagi kompetisi. Sekarang sudah eranya kolaborasi, eranya gotong royong, seperti yang selama ini menjadi karakter bangsa Indonesia. Wis, Mas. Benar banget. Jadi banyak orang bilang juga untuk kunci memenangkan di era yang sekarang memang adalah kolaborasi, dan bagaimana kita bisa terbuka dengan kolaborasi itu. Oke teman-teman, terima kasih kehadirannya. Balik lagi, mudah-mudahan kita bisa lanjut obrolan ini di minggu berikutnya. Sip, makasih ya Mbak Tika, Mas. Ya, sama-sama.